Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da ma ba'd. Ya, insyaallah untuk hari ini kita akan melanjutkan talaqi Al-Qur'an kita. Dan sekarang kita masuk ke surah Al-Qari'ah ya, surah ke-101. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, di sini ada ta marbutah ya. Jadi kalau ta marbutah ketika waqaf dibaca seperti huruf ha ya. Dibaca huruf ha. Ketika ada ta marbutah ketika waqaf maka dibaca seperti huruf ha ya. Jadi al-qari'ah. Jadi bukan al-qari'at. Ya, bukan ta tapi ha ya. Coba. Al-qari'ah. Ah, ah, ha ya, ha. Ah, ya. Terus ainnya juga harus dijelaskan dulu. Ya, ah. Ya, ulang. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Mal, coba. Mal. Jadi bukan mal, tapi mal. Ya, mal. Di ujung lidahnya melebar ya, ujung lidahnya melebar. Mal, gitu ya. Bah, ulang. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, adraka, coba. Ad, ad, adraka. Nah, jadi dalnya harus jelas, harus sempurna qalqalahnya, ya. Ulang. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, mal qari'ah. Nah, jadi kalau ada huruf mad ya, mad tabi'i di sini ya. Ma. Ma itu mad tabi'i ya. Alif sebelumnya ada huruf berharokat fathah yang dibaca mad tabi'i. Nah, kalau misalkan menghadapi hamzah wasal ya, maka maknya jadi dibaca pendek ya, tidak dibaca panjang. Ya tidak mal ko. Nah, mal tapi jadi pendek langsung ke huruf lam. Mal ya. Malqo. Jadi, nah, nah seperti itu ya. Coba ulang. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun
الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Mabthus. Nah, hati-hati ba-nya dipantul dan ditipiskan ya. Mab. Jadi bukan mabo. Nah, bukan mabthus tapi mabthus ya. Coba ulang. Kal farashil mabthus. Nah, itu ya. Nah, ini mad apa, Bu? Mabthus. Mad apa? Hukum mad apa? Mad arid lis sukun ya. Jadi kalau ada mad tabi'i menghadapi huruf sukun palsu ya. Nah, di sini kan ada mad tabi'i waw sukun sebelumnya dhamma itu mad tabi'i. Nah, menghadapi huruf sukun yang palsu. Nah, sa di sini harokat asalnya, harokat aslinya itu kasroh. Karena wakof, nah menjadi sukun. Nah, maka disebut mad arid lis sukun. Ya. Coba kita ulang. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Nah, diakhiri dengan huruf shin ya. Manfush. Ya. Nah, coba ulang. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه موازينه nuh ya. Ulang. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. Nah, bod tebal ya, di, bukan di. Jadi bukan rodiyah tapi di. Ya, bod tebal, di. Ya. Coba ulang.
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه mimnya digunakan ya. Wa amma. Nah itu. Ulang. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, fa-nya tasydid ya. Khaffat. Jadi kalau ada huruf bertasydid, maka dibacanya ada hentakannya. Ya, ada hentakannya. Khaffat. Ya, khaffat. Nah, coba ulang. Wa amma man khaffat mawazinuh. فأمه هاوية ulang فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, satu surat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Jadi kalau ro sebelumnya kasroh ditipiskan. Ya, ro sukun sebelumnya kasroh tipis. Maqabir. Bukan maqabir. Ah, bukan begitu. Tapi maqabir. Bir. Nah, ditipiskan. Nah, ulang. Hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini cukup dulu. Insyaallah ahad depan kita lanjut ke surah Al-Asr. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali kepada majlis yang mulia ini. Salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya hingga akhir zaman nanti. Insyaallah mata kali ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Dedeng Rosidin MAG yang akan membahas tentang pendidikan Islam, tentang istihza'a atau pelecehan dalam Islam. Sebelum Al-Ustadz mengisi, ada beberapa pengumuman. Mata Baitur Rahman Ahad pertama bulan Oktober insyaallah bersama Ustadz Dr. Nasruddin Sarif. Ma'ahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan kasiran atas semua dukungan dari jamaah, terkhusus atas infak, sedekah serta wakafnya. Semoga dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'ahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kebetulan sedang muktamar, tapi agenda nanti jam 8.30 ya ada waktu, manfaatkan untuk pengajian rutin kita. Tapi dari sini nanti saya ke Soreang ya sampai mungkin sampai tamat sampai malam. Nah, kita manfaatkan waktu luang yang ada dan kajian kita tentang pendidikan Islam berkaitan dengan istihza, pelecehan terhadap agama. Agama Islam itu agama mulia di sisi Allah, dan tidak ada agama yang akan diterima nanti kecuali
agama Islam. Kemuliaan tentang agama Islam dijelaskan oleh Allah di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, di dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ahli kitab tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, didorong dengan rasa benci di antara mereka, yaitu tidak ingin nabi terakhir selain dari Bani Israel. Ternyata nabi terakhir adalah dari bangsa Arab, bangsa Quraisy. Sehingga muncullah kebencian mereka terhadap orang-orang Islam. Kemudian kemuliaan agama Islam ada pada Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Dan turun yaitu di Mina. Dan setelah ayat ini, tidak lama Rasulullah SAW wafat. Karena Allah telah menyempurnakan agama, yaitu agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku sempurnakan bagi kamu juga nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ini 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah pesan Ibrahim, lalu pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Yakub bergelar Israel. Maka keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Ini dari Sarah. Dari Sarah lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub kesininya Bani Israel. Kemudian dari Hajar, tuh, Maryah yaitu dari Hajar, Jariyah Misriyah, hamba saya Mesir, lahirlah Ismail. Sehingga dari Ismail ini menjadi keturunan Ismailiyun, yaitu bangsa-bangsa Arab. Lalu dari istri Ibrahim yang ketiga, yaitu Qoturoh, lahirlah 6 anak laki-laki. Semuanya laki-laki. Di antaranya Madian. Wa ila Madiana akhahum Su'aiba. Dan kepada Madian kami turunkan saudara mereka sebagai Rasul, yaitu Su'aib. Nabi Su'aib, yaitu keturunan Madian.
Yang Nabi Syuaib punya 8 anak wanita, seluruhnya tidak laki-laki. Yang wanita itu ngangon domba, gitu kan? Ngangon domba. Kemudian Musa setelah membunuh orang Kipti, dia larinya ke Madian. Lalu menemukan 2 wanita yang sedang menunggu untuk memberi makan binatangnya, yaitu air. Lalu dibantu Nabi Musa. Kedua wanita itu adalah anak Nabi Syuaib. Yang satu soburun, yang kedua aburun. Lalu Nabi Musa dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib, yaitu soburun, dengan mas kawin ngangon domba 10 tahun. Nah, ini dari anak Nabi Ibrahim, ya, dari istri namanya Qoturoh. Lalu lahirlah dari Qoturoh Madian. Madian ini ahli ekonomi, nganu tejujur gitu. Tejujur. Ahli ekonomi tapi tejujur. Lamun ngajual didekokan ya kaluhur letteranana teh. Lamun meuli ti batur make letteran nu didekokan ka handap. Supaya lamun meuli ti batur menang loba, lamun ngajual saeuti. Karena Madian ini adalah daerah ekonomi, maka setiap orang lalu lalang ke ekonomi itu, ke pasar itu. Makanya orang-orang Madian adalah keturunan Madian ini, orang yang suka nangkring-nangkring di pinggir jalan, sok ngaganggu nula liwat nyentaan duit. Malak. Ini adalah orang Madian. Nah, ayat ini tuna. Ngan kita sering mendengar kalau kisah Ibrahim pasti kaitannya dengan Bani Israel dari Sarah atau juga dari Hajar yaitu Ismail berkaitan dengan haji. Nu hiji ieu mah jarang kasebut. Padahal ya Qoturoh istri Ibrahim yang melahirkan Madian. Memang ada yang tidak baik dari keturunan Ibrahim itu ya ini. Dari Madian, ahli ekonomi yang tidak jujur. Nah, berikutnya, hanya Islam agama yang diterima Allah. Kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang berharap agama selain Islam, maka tidak akan diterima di akhirat, nanti dia akan menjadi orang yang rugi. Nah, kalau kita menjadi muslim, tong kagok, tong sapotong, komo saparapat, sing sampurna kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Kafah itu artinya totalitas. Tidak pilih-pilih bulu gitu kan. Misalnya nu resep jeung urang dituturkeun, anu teu resep mah henteu padahal basi karena bersumber tina Quran. Nah, jika kita beragama Islam tapi milih-milih eta teh langkah-langkah setan. Tuh, wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, agama Islam ini agama yang hanya di akhirat nanti adalah diterima oleh Allah. Nah, karenanya ada dalam pesan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya pernah sampaikan hari Sabtu kemarin, terutama keur para lansia cekel Islam sing kuat. Keur para lansia. Kalau anak kecil, pesan nabinya adalah tanamkan akidah dan akhlak. Adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Kalau untuk para pemuda, pesan nabinya perkokoh akidah, perkokoh keimanan. Karena pada dasarnya pemuda itu adalah arokku afidatan. Hatinya belum lurus, masih kena goyang, gampang kepengaruhan orang. Makanya perkokoh. Tapi ke para lansia mah pesan Nabi bukan itu. Yaitu pegang Islam dengan kuat gitu. Sehingga jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi gitu kan. Man syaba syaibatan fil Islam kana lahu nuron yaumal qiyamah. Sing saha jalma anu huisan jeung huisana teh aya dina Islam, maka si huis teh poe kiamat menjadi sinar yang terang benderang. Ya. Tapi dia ketika huisan teh sudah lansia teh ada dalam agama Islam. Nah, sehingga dijelaskan dalam hadis lain, setiap satu huis hasanah dicatat satu kebaikan oleh Allah. Dan setiap satu huis takhuttu khoti'ah menghapus kesalahan. Nah, berapa banyak huis nu aya dina rambut urang. Nah, karena itu tong frustasi lamun huisan. Wala tukrihu syaiba, kamu jangan benci pada uban. Nah, sebab uban teh wikorun, kewibawaan. Yang dilarang oleh Nabi adalah lamun urang geus kolot, geus huisan, tapi masih kene jauh tina Islam, bergelimbangan dosa, bari geus kolot. Nah, matak sekala istahyi minni, wahe nu huisan cik kudu era kakuring. Nah, apa ini astahyi an uaddiba syaiba yaumal qiyamah, sabab kuring kagok rek nyiksa nu huisan poe kiamat. Ya, matak lamun keur nu geus kolot tapi jauh tina agama, jauh tina Islam, maka rugi. Tapi lamun tua berpegang karena Islam, itulah yang beruntung. Makanya pegang Islam dengan kuat, terutama keur nu haruisan. Nah, karena agama Islam itu agama mulia, agama sempurna, dan Allah hanya menerima Islam nanti di akhirat, maka agama Islam itu jangan dilecehkan. Jangan direndahkan. Nah, terdapat di dalam Al-Quran lapad-lapad yang menunjukkan pada pelecehan terhadap agama. Di antaranya ada lapad hujuan. Nah, yang ngejek. Yang kedua, laiban. Bermain, main.
bermain-main, boromana beragama tapi heureyan. Bermain-main. Kumaha main-main dina agama dinalikakeun ngalaksanakeun salat. Misalna melaksanakan kewajiban atau meninggalkan yang diharamkan, mereka tidak serius tapi main-main. Lalu ada lagi lahwan. Lahwan, senda gurau. Nah ini mah lebih daripada main-main. Lahwan mah. Terus laguan. Ya, kegaduhan. Atau mengeluarkan kata-kata yang buruk. Perkataan yang tidak berguna terhadap agama. Lalu berikutnya istihja, memperolok-olokan. Jadi lapan-lapan ini yang menunjukkan kepada makna adalah melecehkan terhadap agama. Hujuan, laiban, terus lahwan, laguan, lalu istihjaan. Nah sekarang apa hujuan itu? Hujuan itu adalah mazhun fi khifyatin, yaitu orang yang mengejek agama yang dia lakukannya fi khifyatin dengan diam-diam. Ngejek agama tapi bari susulum hutan. Jadi dihareupeun mah teu wanieun ngejek Islam teh tuh. Tapi ditukangeun. Naon agama Islam sok nyembah sajadah gitu. Yo, bisa kabatur teu meunang nyembah batu ari manehna nyembah sajadah. Nah, tadi lu ieu teh nu kieu ngaranna lamun ngejekna bari susulumputan nu kitu ngaranna hujuan. Ayatna wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Jangan kamu menjadikan ayat-ayat Allah, hukum Allah itu sebagai permainan. Nah, hujuan. Tapi bari susulumputan. Nah, di dalam ayat lain juga ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidul ladzina takhadu dinakum hujwa. Orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. Juga pada ayat yang berikutnya wa idza nadaitum ila sholati takhuduha hujwa. Apabila kamu memanggil mereka pada salat, mereka menjadikannya hujwa, yaitu mereka menjadikannya main-main. Mereka menjadikannya adalah buah ejekan dan permainan. Jadi lamun aya adan teh gitu kan ya. Padahal eta adan teh tina agama lain dijawab si adan teh. Tapi adan teh malah diheureuykeun. Malah adan teh dipandang sora naon cenah teh. Sora naon cenah teh. Adan teh dipandang sora ya sora binatang itu kan ya. Nah itu tentu seolah-olah bahwa Allah menjadikan dan Rasul mengajikan adan itu adalah untuk dibuat mereka bermain-main. Yang kedua, lapad la'iban. Nah, kalau la'iban itu dari al-la'abu. Al-la'abu itu adalah air liur. Al-lu'ab
huwa al-bizaq as-sailu. Bahwa yang dikatakan lu'ab itu ya, adalah yang selalu mengalir tanpa disadari. Gini budak letik, nah, bari ngobrol teu disadari kadieu. Nah, eta ngaranna lu'ab nu kitu. Naon eta teh? Acai naon nu kitu teh ngaranna teh? Acai. Jadi tina acai, nah dipindahkeun kana fi'lun ghairu qasidin bihi maqsoda, yaitu suatu perbuatan yang tidak dimaksud tapi mengandung ejekan. Jadi kadang jalma karena sudah biasa mengejek, jadi kata-kata ejekan teh geus teu disadari deui, seperti teu sadarna acai keluar gitu. Jadi secara spontanitas, seperti orang menyebut anjing kehet lantaran geus biasa, itu adalah bagaikan air liur. Nah, kalau ada orang mengejek agama dan ejekan itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan salikoh gitu, secara spontan, itulah yang disebut laiba gitu. Laiba, ejekan yang tanpa dimaksud keluar dengan seketika bagaikan keluarnya air liur. Yang ketiga, laguan. Nah, kalau laguan itu dari kata lago, al-kalam, mala yu'tadda bihi, yaitu perkataan yang tidak dianggap perlu, atau kullu kalamin qabihin, setiap perkataan yang busuk. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u hadzal Qur'an wa alghaw fihi. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mendengarkan Quran ini. Wa alghaw fihi, dan mereka mengatakan kepada Quran itu dengan kata-kata yang busuk. Apa diantaranya? Mereka mengatakan kata-kata yang busuk tentang syajaratul mal'unah fil Qur'an. Syajaratul mal'unah fil Qur'an. Nah, mereka mengeluarkan kata-kata yang jelek terhadap Quran itu. Nah, siapa yang mengatakan? Antara lain Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan bahwa, hei orang-orang Arab, kata Abu Jahal, Al-Quran menjelaskan tentang syajaratul mal'unah. Nah, apa yang dimaksud Quran syajaratul mal'unah? Syajaratul jakum, tangkal jakum, itu kan? Nah, tangkal jakum dijelaskan oleh Quran fi asli jahannam, bahwa tumbuhnya itu di dasar neraka jahannam. Kata Abu Jahal mengejek bahwa Quran itu adalah tidak benar. Apan ari seuneu teh panas tuh. Nah, cek Abu Jahal, bukankah api itu panas? Ya. Bukankah api itu suka membakar kai? Ya. Bukankah pohon itu adalah kayu? Ya. Itu masa aya tangkal jadi di neraka jahanam? Apa neraka jahanam teh seuneu? Ai seuneu teh kan ngabakar kai. Nah, jadi Quran teh bohong. Cap teu kaharti ku akal.
ari tangkal jakum jadi dina neraka jahanam, apa neraka jahanam teh? Seuneu ari seuneu teh ngabakar kai. Moal mungkin aya tangkal dina neraka jahanam. Nah, tah ieu nu disebut kata-kata seperti ieu teh gitu kan lantaran apa? Lapadnya yang buruk, nah yang tidak dianggap perlu pada karena Quran pasti benar, itu adalah namanya lagawan, yaitu kullu kalamin qabihin, kosong kata yang dikatakan oleh Abu Jahal ngaledek tentang pohon jakum di neraka. Lamun ku urang diukur ku akal mah memang kaharti ya. Kan? Pan ari nu meulem suluh teh naon? Seuneu ari tangkal teh meureunnan kai. Pira ku aya kai dina seuneu? Nah, tapi Allah Maha Kuasa. Nah, naon cenah atuh cek Abu Jahal ari jakum teh, ari pohon malun teh? Cek manehana mah nu disebut jakum teh nyaeta mentega. Tuh. Jadi tangkal jakum teh mentega. Tuluy we si Abu Jahal teh nitah pembantuna Jariyah pembantu Zakimuni. Nah, cek Abu Jahal teh. Pan jakumna Zakimuni. Ya. Bawa jakum ke sini. Terus si pembantu teh mawa mantega. Nih jakum. Itu ngaledekna Abu Jahal kana eusi nu aya dina Al-Qur'an. Tah nu kitu teh ngaranna laguan pelecehan terhadap apa? Al-Qur'an tapi dengan kata-kata yang jelek. Kullu kalamin qabihin. Berikutnya lahwan. Lahwan adalah kullu ma bihi istimta'u billahwi. Yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang mengandung bersenang-senang dengan bermain-main, merasa senang mempermainkan orang lain dalam Al-Qur'an. Ta ieu ngaranna naon? Lahwan. Jadi lamun geus ngejek Quran teh puas gitu. Puas. Jadi lamun geus mermain-mainkan Quran puas. Bukan merasa rugi, tapi merasa puas. Contohna naon? Seperti oge orang-orang Arab Quraisy merasa puas dengan mempermainkan Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj dina dijelaskan di dalam surat Al-Isra, Isra Mi'raj itu lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Jadi Nabi mengisrakan dan memi'rajkan. Isra adalah rihlah ardiyah, perjalanan di bumi dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ai mi'raj, rihlah samawiyah. Nah, rihlana ke langit. Tah rihlah ardiyah jeung rihlah samawiyah dijelaskeun dina Quran lailan. Ari lailan teh fi juz'in minal lail, hanya sebagian malam. Begitu Rasulullah ngajelaskeun kepada orang-orang Quraisy, mereka mempermainkan Muhammad dengan terbahak-bahak bari suserian bahwa Muhammad ngimpi kata mereka. Piraku di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sebagian malam. Padahal pada saat itu, nah lamun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina memakai kuda yang kencang,
baru sampai 40 hari 40 malam. Ari Muhammad dengan saukur sebagian daripada makanya mereka mempermainkan. Maka orang-orang yang lemah imannya akhirnya keluar deui tina Islam teh. Keluar deui, orang kafir semakin mengejek, anu lemah iman kalaluar nya teu kaharti. Ngan anu kuat iman semakin tebal seperti Abu Bakar. Makanya ketika Abu Bakar ditanya, apa engkau percaya apa yang dikatakan Muhammad hanya sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Maka apa yang dikatakan Muhammad lebih daripada itu aku percaya. Kalau adalah orang yang imannya kuat, tidak akan terpengaruh dengan adalah main-mainnya. Tapi mereka merasa senang, puas dengan mengejek Muhammad tentang Isra Mi'raj karena orang-orang yang beriman baralik deui kufur deui gitu. Nah, selanjutnya nomor 5 termasuk lapan pelecehan. Nata ya, ayat ada. Yaitu istihja. Nah, istihja ini dari kata al-haj'u. Artinya mengejek. Lalu kalau dalam ilmu shorof ditimbangkan kepada kalimat istaf'ala. Menjadi istahja'a. Jadi masdarna menjadi istihja. Apa itu istihja? Irtiyadul huj'i wa in kana yu'abbiru bihi an tu'atil huj'i. Mencari-cari ejekan padahal ia sendiri telah melontarkan ejekan. Jadi istihja mah memang geus direncanakeun kuat, pikir ngajek agama teh gitu. Geus direncanakeun kuat. Dia sudah mengejek agama. Tapi setelah mengejek agama, naon deui nya ejekeun teh. Nah gitu. Nah, jadi di korehan naon anu sakirana bisa merendahkan agama. Seperti hiji jalma ngagorengkeun jalma nu lain. Saya tamak koret coba bedegong. Naon deui nya di sana eta. Nah itu. Nah, jadi tidak puas dengan satu kali ejekan. Tapi dia mencari-cari untuk melakukan ejekan itu. Nah, kalimat istihja itu lebih parah ketigan lagu, laiban. Nah, kalau laiban maka kadang-kadang kan secara otomatis lantaran jika air liur teh teu karasa ternyata urang teh ngejek agama. Tapi istihja mah di samping sudah punya niat untuk mengejek, dia sudah mengejek lalu mencari-cari naon ejekeun deui keur nu lain. Nah ini lebih parah. Nah inilah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qad najala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka kufur, wa yustahja'u biha. Nah, wa yustahja'u biha. Dan itu mereka itu adalah orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Sehingga apabila kamu berada pada mereka, pala taqudu ma'ahum, ulah diuk ngahiji parendeng jeung jalma nu kitu.
Terus kumaha tuh hatta yahudu fi haditsin ghairi kajaba lamun manehna ngobrol nu lainna. Tapi lamun ngobrol terus berkaitan dengan istihja, kita harus menghindar. Ulah dijadikeun babaturan sapopoe gitu kan. Jalma anu sok ngarumpi. Raumpi ka jelema. Lamun ka Quran kan lebih hina daripada mencari-cari kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Apakah mereka terus mencari? Ya. Seperti orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka selalu mencari-cari apa sih kesalahan Nabi. Di antaranya mereka mengatakan orang-orang muslim itu menghina nabinya sendiri karena mereka mengatakan bahwa Nabi adalah penggembala kami. Makanya oleh Allah diberi pelajaran jalma mukmin teh la taqulu ra'ina walakin qulu undurna wasma'u. Jangan kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, padahal kata ro'ina itu adalah bagus. Artinya bimbinglah kami. Tapi diejek, diteangan. Gitu. Anu sakirana matak mesateun teh ro'ina mah cek maneh nama penggembala kami. Tapi menurut Allah mah bimbinglah kami. Makanya supaya orang-orang munafik tidak mengejek Rasul, orang-orang mukmin dilarang oleh Allah. La taqulu ro'ina. Jangan kamu mengatakan kalimat ro'ina sekalipun kalimat itu bagus. Tapi gantilah de kalimat undurna wasma'u. Gitu. Nah, kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang dicari oleh mereka untuk mengejek Muhammad. Nah, belum dikatakan bahwa Muhammad umi, itu kan? Masa mungkin orang umi jadi nabi, jalma teu bisa nanaon. Nah, itu semuanya istihja. Mengejek lalu mencari-cari apa yang perlu dilontarkan lagi. Nah, dari 5 lapat ejekan, maka yang paling buruk adalah nomor 5. Nah, ini sudah diurut. Kalau hujuan, itu kan, itu masih kena susulumputan. Ngejek nate. Ente terus terang. Ari laiban, ngejek nate teu karasa. Ujug-ujug keluar weh. Kata-kata yang tidak bagus. Itulah iban mah. Ya rada mending, padahal sebenarnya ngejek nih. Nah. Hari nu katilu mulai tah rada kasar, yaitu laguan. Hari laguan mah mengatakan kata-kata yang buruk. Nah, mulai buruk. Membandingkan sesuatu dengan yang tidak baik. Nah, itu adalah yang disebut laguan. Ari lahwan. Nah, ya rada buruk deui batan laguan sabab kullu ma bi istimta'u bilahwi. Lamun geus ngejek batur teh atoh ya. Lamun geus ngejek agama teh atoh. Seperti tadi Isra Mi'raj atoh lantaran orang mukmin keluar deui kana kakufuran. Jadi lamun batur cilaka teh atoh lain hayang nulungan batur. Malah merasa senang lamun batur cilaka. Kita geuning keur leutik sok aya budak leutik nu bangor. Nah, lantaran jalan dipake lewat ku batur, terus we ditai mundingan, ditongton ti kajauhan, sorodot gedeblug keprok. Tanu kitu teh karana atoh mun batur cilaka teh. Nah, eta keur leutik kitu barudak.
Nah, ari istihja mah tah mah teu cukup sakali. Ngalecehkeun teh teu cukup sakali, geus sakali ngamelecehkan, terus sakali deui berulang-ulang bahwa mencari-cari naon ejekeun teh gitu. Naon ejekeun teh. Nah, Al-Qur'an menjelaskan orang-orang yang suka mengejek Quran teh kahiji disebut hayawanun khobis, binatang busuk. Jadi dipandang nate lir ibarat binatang. Dari si binatang satu binatang ada yang disebut binatang yarbu. Ari binatang yarbu teh nyaeta beurit leutik. Si eta beurit teh binatang teh sok ngieun lubang. Lamun lubang paranti nangkring di luhur, lubang di luhur aya batu, mainan nangkring si beurit teh eta ngaranna kosia. Tapi lamun diudag si eta binatang terek ditewak, mainna lumpat asup ka jero nyumput. Maka dina batu deui aya khusus batu di jero pikeun nyumput. Namina napiko gitu. Nah, matak jalma anu sok nampakeun diri tapi menyembunyikan sesuatu disebut munafik. Munafik teh nyata tina binatang yarbu asalna teh. Masak disebut hayawanun khabis, binatang anu busuk lantaran sok sering nipu itu. Yang kedua, orang yang suka melecehkan agama disebut al-kadzdzab, pendusta. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin, nyebut iman padahal tidak. Yang ketiga, orang yang suka mempermainkan agama itu disebut adalah al-khida. Khida itu orang yang suka melakukan tipu daya. Kalimat khada ini diambil dari khad'udzibbi. Khad'udzibbi, tipu dayanya biawak. Non biawak teh. Bayawak. Geuning awewe sok ngambek dasar si bayawak si buaya teh. Ya buaya. Dasar si bayawak. Di buaya. Nah, kumaha biawak teh? Hampir mirip jeung binatang tadi. Nah, biawak keluar gitu ya. Di mana geus keluar saya bayak orang tewak asup ka jero liang, tanu kitu ngaranna tipu daya bayawak. Diudag sugan terek nyampurkeun kalah asup ka jero gitu. Diudag di jero kalah keluar. Tah, orang yang suka mempermainkan agama dalam Al-Qur'an disebut al-khada, yukhadi'unallaha walladina amanu. Mereka suka menipu Allah dan mereka juga suka menipu orang-orang yang beriman. Nomor 4. Orang yang melakukan istihja pada hakikatnya marodul qalbi, sakit hatinya. Jadi dina hatiana teh aya panyakit. Fi qulubihim marodun fazadahumullahu marodo. Dina hatiana aya panyakit matak nu diteangan teh kagorengan we kitu. Nah. Terus yang kelima, orang yang suka melakukan pelecehan terhadap agama adalah fasad dan ifsad. Fasad artinya
melakukan kerusakan untuk diri sendiri, sebab merusak akhlak. Sedangkan ifsad adalah merusak bagi orang lain. Fasad bagi diri sendiri rusak. Ifsad karena mengajak orang lain untuk berbuat kerusakan. Ini dijelaskan Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi diri sendiri melakukan kerusakan, tapi dia tidak menyadari bahwa dia telah merusak orang lain. Tapi dia sendiri menyatakan kami tidak melakukan kerusakan, kami hanya melakukan kebaikan. Padahal itu adalah kerusakan. Safah dan gurur. Orang yang suka melecehkan agama adalah termasuk safah dan gurur, bodoh dan tipu daya. Safah itu bodoh, tapi karena khifatul qalbi, khifatul akli, karena akalnya lemah. Sama bodoh teh, jahlun bodoh, safah bodoh. Ngan aris safah mah bodoh karena anggota tubuhnya tidak siap untuk menerima ilmu. Lantaran boleh kita katakan cacat anggota tubuh. Misalnya otak nate kaganggu sehingga idiotnya. Sakumaha dibere ilmu tetap moal asup. Lantaran otakna terganggu. Jadi si badan nate tidak siap untuk menerima ilmu. Jadi sakumaha di sekolah kena oge tetep moal bisa-bisa. Nah, eta ngaranna safah. Safah teh mah paling handap. Ari jahlun mah nu sok diartikeun bodoh, otaknya itu siap untuk menerima ilmu. Oh, ngan bila mana ilmu geus katarima, terus diungkap kembali, ditanya kembali, teu nyaho gitu. Tah ieu nu ngaranna jahlun. Urang ayeuna ngaos nya tentang istihja. Kakuping kan? Ping, katarima ku otak, katarima. Bulan engke ditanya blank. Nah, no gitu teh jahlu, ari otakna mah narima, ngan bela-bela ditanya gelap gitu. Ari safah mah begitu dijelaskan harita keneh geus teu narima. Geus nolak. Maka betapa rendahnya orang-orang yang suka merendahkan agama oleh Allah dipandang adalah fisiknya tidak normal. Tapi aneh, mereka itu justru memandang orang mukmin yang safah. Ari jalma nu iman ka Allah disebut safah, padahal hakikatnya mereka yang safah. Karenanya dijelaskan Allah dalam Al-Quran, qalu anu minu kama amanas sufaha. Apakah kami mesti beriman seperti imannya jalma-jalma anu safah? Orang munafik memandang bahwa orang yang beriman kepada Muhammad itu safah. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, hakikatnya yang safah itu adalah mereka. Nomor 8. Orang yang suka mempermainkan agama adalah umyul basirah, buta hati dan buta pikiran. Buta hati dan buta pikiran. Lah kalau buta mata rada mending.
Lamun pikiran anak melihat. Tapi kalau sudah buta pikiran dan sudah buta perasaan, maka orang sudah tidak akan berperasaan lagi. Sifat insaniahnya menjadi hilang karena dipengaruhi oleh setan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Yang mana teh? Oh, ke bawah ya. Yang nomor 7. Ya. At-talawun dan riya. At-talawun artinya tidak tetap pendirian. Talawun. Talawun itu dari laun. Launun itu artinya warna. Jadi talawun artinya berubah-ubah warna. Seperti binatang. Binatang naon sok robah warna teh? Nah, londok, lamun dina hejo jadi hejo, lamun dina batu jadi hideung. Itu robah-robah, lamun taneuh jadi warna taneuh. Taneuh kitu ngaranna talawun. Talawun. Maka orang lamun ngahiji jeung anu jalma mukmin kuring iman. Tapi lamun ngahiji deui jeung orang-orang kafir, kuring mah tadi mah heureuy wungkul, ayeuna mah kuring teh sarua jeung maneh kitu. Jadi teu boga pendirian, tidak punya pendirian. Arya, nah dia ingin dilihat oleh orang, ingin mendapat perhatian orang. Jadi orang yang suka melecehkan agama itu kadang-kadang dia itu mencari popularitas. Ingin diperhatikan oleh orang. Wa idzal laqul ladina amanu, jika mereka bertemu dengan orang iman, mereka mengatakan amanna. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, tapi apabila mereka pulang ke setan-setan mereka, robah lagi warnana teh. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahjiun. Kami beserta kalian, kami mah tadi mah ngan saukur istihja wungkul gitu. Mempermainkan, memperolok-olokan. Lalu umyul basirah, buta hati dan buta pemikiran. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, di sini ya'mahun. Naon ari ya'mahun teh? Ya'mahun teh tina al-umhu. Nah, di bawah ada kan kata al-humhu? Al-humhu itu umyul qalbi wal basirati, buta hati dan buta pikiran. Umhu. Nah, ayatnya ayat umyun. Ada umyun. Ari umyun mama ke iya. Umyun pahum. Iya mah umhun. Lamun umyun mah buta panon. Lamun umhun mah ini adalah buta hati dan buta pikiran. Iya mah leuwih buta daripada umyun. Summun, bukmun, umyun. Pahum? Iya mah umhun. Pakai hak. Nomor 9. Tijaratan khosiratan. Orang yang suka mempermainkan agama adalah jual beli yang ingin rugi. Pedagang yang ingin rugi. Kalau orang dagang ingin rugi, ingin untung. Untung. Lamun aya tukang dagang hayang rugi, pedagang naon ngaranna? Pedagang pada umumnya hayang untung, hayang bati. Ieu mah lain hayang untung, hayang rugi. Nah, berarti orang pedagang yang buta pikiran.
Orang pedagang anu teu mikir. Lantaran pikiran anak buta, nyambung ka luhur gitu. Dari mana orang-orang yang suka orang munafik dipandang pedagang yang rugi? Karena orang itu tahu ini yang benarnya gitu ya. Lalu ini yang salahnya. Tapi ternyata orang-orang yang munafik itu mengambil anu salahna, lain mengambil anu benerna. Sama dengan pedagang, lamun ngajual ka dieu untung, lamun ngajual ka dieu rugi. Cek pedagang teh mending rugi. Tanu kitu teh umhun ngaranna. Buta naon nu kitu? Buta pikiran, teu mikir maneh mah gitu. Nah, karena itu dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an itu kan, alladzina astarau dolalata bil huda fama robihat tijaratuhum. Nomor 10. Orang yang suka mempermainkan agama itu fidzulumat, berada dalam kesesatan. Mathaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adza'at ma haulahu dzaballahu binurihim wa tarakahum fidzulumatin la yub. Hidupnya berada dalam kegelapan. Nomor 11, afatul hawas. Nah, hilang rasa indera, tuli, bisu, dan buta. Sumun, bukmun, umyun, pahum, la yarji'un. Sumun adalah tuli. Nah, tuli. Terus bukmun, bisu, umyun, buta, buta panon. Nah sumun heula, tuli heula, sebab lamun tuli berarti moal aya ilmu nu asup. Sabab awal ilmu teh tina cepil. Ya. Ilmu teh asupna teh kana liang ceuli. Lain liang hidung. Tuh, ilmu teh ka dieu teh asupna teh. Nah, lain kana liang ieu. Ya. Tah, bila mana tos ka dieu, maka langsung weh si ilmu teh kana mulut berbicara naon anu kakuping. Nah bila mana geus berbicara langsung we kana mikir kana otak lantaran lewat panon teh katempo jadi mikir gitu. Matak ya geus disusun ku Allah teh summun bukmun umyun. Lamun nu kahijina geus teu jalan geus tuli pasti itu bukmun moal bisa nyarita. Matak orang yang tuli pasti bisu. Nya anu teu nguping pasti bisu, tapi nu bisu belum tentu tuli. Asal tuli na jalan, cepil na jalan, sanajan teu bisa nyarita, ieu bisa mikir. Tapi lamun ieu na geus teu jalan, kadieuna ge moal jaralan gitu. Moal jaralan. Matak cepil mah nupang awalna jeung cepil mah nupang akhirna. Begitu lahir anu dibuka ku Allah cepil. Tuh, bayi panon mah berikutnya. Tapi cepil mah nupang payuna begitu. Lahir, cepilna dibuka ku Allah, si bayi nangis, terus cek indungna teh jep.
Kira-kira sabaraha bulan, terus bisa nyarita. Sabaraha bulan bisa nempo. Mata panon mah berikutna. Mulai diajarkeun ku indung teh ka budak leutik tah bapa. Mata si budak teh nempo ka bapana. Pas ningali dempo teh kumisan. Mata setiap anu kumisan disebut bapa. Naha budak keneh geus gede rada dewasa, oh si horeng kumis teh macam-macam. Teu setiap nu berkumis disebut bapa. Tah eta mah otak geus jalan gitu. Begitu orang tidak sadar, maka nu terakhir nage cepil deui. Begitu orang masuk kubur, bahkan in hadis diuningakeun, orang-orang pulang ke kampung halaman, maka si mayit mendengar suara telapak sandal sapatu anu nganguburkeun barali ka imahna masing-masing. Matak cepil mah nu pangheulana jeung nu akhirna. Nah, lamun jalma indra geus teu aya, maka orang itu adalah akan menjadi bodoh. 12. Fasadu taujih. Orang yang seperti ini adalah salah didikan. Salah mengarahkan. Maka pesan Allah bagi orang-orang yang beriman, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu sendiri mendengar. Wala takunu kalladzina qalu. Jangan kamu seperti orang-orang yang berkata sami'na, kami mendengar, wahum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Nah, terus inna syarrad dawab indallah. Nah, bahwa binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah as-summu, yang tuli, al-bukmu, yang bisu, alladzina la yaqilun, yang tidak berakal. Walau alimallahu bihim khaira, kalaulah ada niat kebaikan pada mereka, la asmahum, pasti aku perdengarkan ayat Allah kepada mereka. Walau asmahum, tapi kalau diperdengarkan kepada mereka, tawallau wa hum muridun, mereka berpaling, mereka membantah. Makanya Al-Marogi menjelaskan ada 4 tingkatan mendengar. Ada tingkatan mendengar. Tingkatan mendengar itu ada 4. Pertama, ayat tamida mayyutla alaihi alla yasma'ahu mubarazatan lahu bil adawa bil udwan. Nah, yang pertama mah bersengaja untuk tidak mendengarkan orang yang membacakan, menyampaikan kepadanya, bahkan memunculkan permusuhan. Jadi ada yang sengaja memang tidak mau mendengar. Sengaja tidak mau mendengar. Iya mah nguping weh gitu. Malah benci bunga denge. Nah, iya mah berarti tidak ada niat untuk mendengar. Sok aya nu geuning kieu. Yuk urang ngaji ka ditu. Sabalegna sanu bunga denge ka si eta mah. Iya mah ya jangankan untuk menerima ilmu, mendengar pun tidak mau. Ini paling buruk. Paling buruk. Apa anu kieu orang ngaji ka ditu. Teu bisa ngaji teh. Akeun bae lah asal ngadenge we. Lumayan. Lumayan.
Nah ini mendengar tingkat yang kedua. Ayastami'a wa huwa la yanwi ayyafhama wa yatadabbaru kal munafikina alladina qala Allahu fihim. Nah, oh iya, mendengarkan tapi ia tidak ada niat untuk paham. Nah, dan mentadaburnya. Jadi nguping manguping tapi teu aya niat pikeun paham. Teu aya niat hayang ngarti. Teu aya niat hayang mempelajari lebih lanjut. Itu nguping manguping ngan teu aya niat we pikeun paham. Sabab aya jalma anu datang ka majelis ilmi kan tempat ilmu teh ngadengekeun mengadengekeun tapi embung ngarti. Sanajan ngarti ge dijelaskeun ku para mubaligh kitu deui we. Yeuna teh ngadenge tapi tidak mau tidak mau paham. Tapi lumayan aya ngadenge keneh. Tapi nu kahiji mah sama sekali tidak mau mendengar. Nomor 3 ayastami'a li ajlil iltimasi subhatan litokni wal i'tiradi kama kanab yaf'alul mu'annidun minal musyrikin wa ahlil kitab. Dia mendengarkan tapi dengan berharap mencari kesamaran, keraguan dengan tujuan untuk mencemarkan dan berpaling seperti para pembangkang dari kaum musyrikin dan ahli kitab. Ieu mah nguping, tapi mana nalika nguping teh neangan nu kira-kira pikeun mencemoohkan. Nah gitu. Pikeun ngaheureuikeun, pikeun istihja teh. Semacam tadi ngaheureuikeun Muhammad piraku dina neraka aya tangkal. Nah gitu. Nah itu teh mendengar, dia itu mendengar, tapi ngadengena teh untuk ngabalikeun kepada orang lain, mencari keburukan. Neangan kesamaranana, neangan nu teu jelasna supaya jadi ngahantem ka nu macakeunana. Nomor kaopat, nah ini paling alus ieu mah. Ayasma'a liap hama nguping tujuanana supaya paham waya tadabbaro dan bertadabur summa yahkumalahu au alaihi wa hadza huwa al-munsifu. Dia mendengarkan agar dapat memahami dan mentadaburkannya sehingga ia menjadikan hukum bagi dirinya atau ia menjatuhkan hukum dengannya dan ini yang dikehendaki. Nah inilah mendengar yang paling bagus. Nah tapi aya anu mendengar pikeun mencemoohkan orang lain, tuh kan? Nah, nomor sabarata? Nomor 3 nguping teh pikeun menjelekkan orang lah, itulah yang disebut dengan istihja gitu. Maka nu paling sae mah nguping teh nomor sabaraha? Nu paling buruk nu kahiji. Lantaran teu aya niat pikeun nguping. Nu kadua mah nguping manguping ngan embung paham. Ari nu katilu mah nguping manguping ngan neangan naon anu samar pikeun mencemoohkan orang lain. Tah nu paling alus mah nu katilu nya paham, nya mengerti terus melaksanakan. Rupina eta kajian urang dina dinten ieu berkaitan dengan
pendidikan Islam tentang istihja, yaitu pelecehan terhadap agama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal hingga akhir telah selesai. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat khususnya untuk Ustadz dan umumnya untuk kita semua. Kita tutup saja majelis taklim kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.